Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya donor mata. Tadi ya, donor mata gimana? Menarik juga ini kita sampaikan. Pertanyaan, anggota Yayasan Abdul Wahab Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Yogyakarta ada yang berminat menjadi donor mata. Bolehkah menurut hukum Islam? Seingat kami, hadis Nabi melarang perusakan anggota badan mayat. Mohon penjelasan selengkapnya. Pembaca SM. Jawab. Pertanyaan Anda berisi dua macam soal, yaitu mengenai perusakan anggota badan mayat dan boleh tidaknya menjadi donor mata. Mengenai perusakan anggota badan mayat terhadap hadis Nabi diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Aisyah yang mengajarkan kasru admil mayit kakasrihi hayyan. Memecah tulang mayat hukumnya seperti memecah tulang orang yang masih hidup. Ya artinya dilarang maksudnya. Terus hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ummi Salamah mengajarkan kasru admil mayit kakasri admil hayyi fil ithmi. Memecah tulang mayat seperti memecah tulang orang hidup dalam dosanya. Itu dosanya padha wae. Hadis tersebut dinyatakan berkenaan dengan adanya orang yang ketika menggali kuburan mendapatkan tulang belulang mayat yang sebelumnya telah dikubur di tempat itu yang kemudian dipecah-pecah. Perbuatan demikian dirasakan tidak senonoh dilakukan terhadap tulang belulang manusia meskipun telah meninggal, yang tinggal hanya tulang belulang saja. Namun masih harus diperlakukan dengan penuh penghormatan. Jangan memperlakukan seperti terhadap benda-benda lain. Dengan jalan kias, larangan merusak anggota badan lainnya pun dapat dikenakan jika hal ini diterapkan dalam hubungannya dengan sumbangan mata yang dinyatakan seseorang ketika hidupnya. Maka dapat diadakan putusan penarahan sebagai berikut. Jika larangan memecah tulang dan merusak anggota badan mayat itu dengan alasan karena melakukan bagian badan mayat tidak secara terhormat, maka yang dapat dipandang sebagai ilat hukumnya adalah tindakan yang mengandung unsur penghinaan, lebih-lebih jika sifat penganiayaan. Jika unsur penghinaan tidak ada, seperti untuk suatu kepentingan yang dibenarkan syarak, maka ilat larangan menjadi tidak ada dan hukumnya pun tidak dilarang. Misalnya, untuk keperluan pendidikan kedokteran, untuk praktek anatomi diperlukan pembedahan tubuh mayat. Karena pembedahan mayat itu dilakukan untuk keperluan yang dibenarkan syarak, untuk memenuhi keperluan ilmu kedokteran, maka pembedahan dapat dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak. Di kalangan fuqaha terhadap kaidah fikih yang menyatakan al-hajah tunazzalu manzilatat darurah. Keperluan yang mendesak didudukkan setingkat dengan darurat. Meskipun demikian, perlu diperingatkan bahwa bedah mayat yang dilakukan atas dasar keperluan mendesak demikian itu dibatasi kebolehannya hingga terpenuhi keperluan saja. Setelah keperluan terpenuhi, bedah mayat dihentikan. Kemudian mayat diperlakukan sebagaimana mestinya menurut aturan sunnah. Jika ketentuan tersebut diterapkan dalam hal menyumbangkan kornea mata dari orang yang telah meninggal untuk menolong orang yang menderita tunanetra, sebagaimana pada waktu akhir ini sangat kuat dihimbaukan kepada masyarakat, sehingga banyak orang dengan sukarela berminat menjadikan diri sebagai donor mata atas dasar kemanusiaan, maka menurut hukum Islam dapat dibenarkan karena adanya suatu keperluan pengobatan yang membawa kebaikan bagi penderita yang menerima sumbangan kornea mata. Orang yang semula menderita tunanetra kemudian dapat menikmati hidup lebih baik. Agar dapat menyumbangkan kornea mata sejalan benar dengan fungsi manusia ditetapkan Allah, yaitu agar hidup mengabdi kepadanya, maka motivasi menyumbangkan kornea mata itu harus benar-benar ikhlas karena Allah untuk memperoleh ridhonya. Jangan berkecenderungan komersil yang akan menyumbangkan pun hendaknya diperhatikan bahwa setelah mengalami penyembuhan nanti benar-benar bertujuan untuk menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah SWT. Bagi donor yang mempunyai ahli waris, izin ahli waris untuk disumbangkan korneanya sangat diperlukan. Setidak-tidaknya tidak ada di antara ahli waris yang menyatakan keberatan, kecuali bagi donor yang ketika hidup telah menyatakan sukarela menyumbangkan kornea matanya dengan persaksian ahli warisnya.
Izin ahli waris tersebut diperlukan dengan maksud agar operasi mata yang dilakukan terhadap mayat donor tidak mengganggu perasaan ahli waris terhadap donor yang tidak punya ahli waris sama sekali, tidak menjadi masalah. Operasi mata dapat dilakukan terhadap matanya tanpa mengalami kesulitan apapun. Nah, di sini kelihatan sekali manhaj tarjih dalam hal muamalah. Ta'akulinya itu dipakai. Ta'akul itu penggunaan rasio. Ini kan lebih ke konteks muamalah ini, Pak. Bongso mayat, donor mata, itu konteks muamalahnya kan lebih kuat atau kental, sehingga penggunaan maqasid menjadi menonjol. Nah, ini sehingga jawabannya ya relatif pas, nyaman, enak, tengah-tengah. Nah, itu tidak serta-merta kaku, tidak boleh. Jadi memang kalau hanya pemahaman pendek atau sekilas langsung berkesimpulan tidak boleh dengan alasan tadi, walaupun ada hadis memecah tulang mayit walaupun sudah mati dosanya sama seperti memecah ketika hidup. Nah, itu konteksnya adalah tadi kalau ada unsur al-ihanah, penghinaan, tidak menghormati. Di nyun sewu khususnya kepada penggali kubur, ya saya juga sering melihat kalau makam-makam yang sudah lama, Pak, itu kan kadang mayat tumpuk-tumpuk. Tumpuki maksudnya wis tahu tinggung ngubur meneh. Bahasanya tumpuk-tumpuk. Atau mungkin tidak ada niat persis, tapi karena sudah kerep sehingga kadang-kadang tadi, Pak, kena juga. Jadi gali sini kena juga. Kadang-kadang cerok itu yo untuk tulang, bisa tengkorak, bisa kaki, bisa punggung. Nah, kadang-kadang ya tadi perlu disingkir kisih. Orang mau sekedar didelok, kadang-kadang ya memang digali betul. Nah, maksudnya memperlakukan walaupun sudah berbentuk tulang belulang, ya tetap penuh penghormatan. Ya diajeni maksudnya. Ojo terus kaya nyempar-nyempar akar apa nyampar-nyampar watu itu. Ya bagaimana juga itu jenazah orang walaupun tinggal tulang. Maksudnya ya hati-hati, ya menghormati, ya nak iso ya sedapat mungkin tidak mecah, tidak merusak sedapat mungkin. Ya intinya jangan terkesan kita menghinakan atau merusak tanpa alasan yang jelas. Walaupun saya tahu juga tadi di makam-makam yang sudah padat itu memang kemungkinan duduk ketemu balung itu sangat tinggi, Pak. Karena saya beberapa kali kalau di kampung dulu ngeter apa jenenge melu nganter mayit atau ndelok wong duduk itu ya sering ketemu itu. Tapi yang saya sayangkan itu nyun sewu kadang-kadang sing gali itu ya iso cekakaan, iso cekikian, iso gojek gitu. Jadi ngerti mayit. Nah, kalau kari tulangnya kan maksudnya bangsa kainnya ya wis hancur kan, Pak. Mungkin ya sudah puluhan tahun, kur-kuran tahun itu. Iya iso gojek. Tengkoraknya itu dicekel malah. Oh, patut toh malah ngono iki. Malah dongguyu cekikian. Itu ya kurang pas itu. Harusnya kan dalam suasana seperti itu kan harusnya ingat mati, ingat akhirat, ingat dosa. Malah cekikian, gojek dan sebagainya. Hanya kurang bisa menempatkan diri. Nah, itu ada. Jadi prinsipnya di sini mendonorkan kornea mata itu prinsipnya adalah boleh, apalagi dengan syarat tadi, Pak, tidak dikomersilkan, tidak diperjualbelikan, karena organ tubuh manusia bukan untuk diperjualbelikan atau tidak layak diperjualbelikan, termasuk darah. Jadi kita donor darah boleh, tapi jangan jual beli, jangan diperjualbelikan. Kitanya maksudnya. Tapi kadang-kadang PMI ini kan sing adol. Ya mungkin bahasanya radel ya. Ya entah alasan apalah, apa perawatan, apa-apa, intinya ya nebus. Wong bayar wae turah-turah, kurang-kurang, apa meneh gak bayar gitu kan. Nah, stok darah kan kadang-kadang kan kurang, Pak, atau ngenteni butuh saiki kon ngenteni seminggu. Nah, jadi prinsipnya unsur kemanusiaannya yang ditonjolkan. Jadi boleh, Pak. Misalnya ada orang berwasiat sebelum meninggal. Kalau saya meninggal, ya tentu wasiatnya disaksikan ahli waris.
lebih kuat. Kalau saya meninggal, kornea mata saya donorkan, bisa dimanfaatkan orang-orang yang membutuhkan, terutama misalnya orang yang soleh, ben manfaatnya tambah itu, terutama orang soleh misalnya. Silakan saja, tidak dilarang, tapi jangan diperjualbelikan. Misalnya pesan sama ahli waris, menak aku mati sing wani 250 juta mripatku siji sekekno. Kalau itu didol, itu dilarang. Itu. Iya, tidak boleh, tidak dikomersilkan. Itu. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas ingin menyumbang, didonorkan, terus yang ditolong tadi juga merasa sangat-sangat berterima kasih, terbantu maksudnya, ya Allah, berkat kemajuan teknologi sekarang kok misalnya orang buta sama sekali kok gara-gara ana wong apik ndonorke matane kok iso melihat lagi. Dia tentu sangat bersyukur toh, Pak. Ya bersyukur, ya berterima kasih ya kepada Allah dan juga berterima kasih kepada ahli warisnya. Ya nak sing mati kan kena mati ya. Misalnya dia ingin berterima kasih kepada ahli warisnya. Terus dia ingin memberikan semacam tanda terima kasih. Ya monggo, tapi jangan diperjanjikan di awal. Kalau diperjanjikan di awal jual beli nanti. Tapi kalau dia juga karena merasa tertolong, terbantu, berterima kasih sekali, terus dia misalnya membelikan mobil misalnya, kalau dia orang kaya ya, dikasihkan ke ahli warisnya ya silahkan saja. Tapi tidak diperjanjikan di